Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah KGP 19.2, di mana pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, ini kita masuk pada pertemuan yang ke-16. Nah, untuk pertemuan yang ke-16 ini saya akan membahas mengenai tugas report yang sudah saya berikan minggu sebelumnya, dan mungkin nanti ada sampel dari kelas KGP 19.2 yang akan dibahas pada pertemuan siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada PPT-nya terlebih dahulu. Jadi saya mungkin akan mereview sedikit ya mengenai pembuatan report. Ini beberapa kali saya bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi intinya setelah UTS kemarin kita lebih fokus pada pembuatan form dan report ya. Nah, itu nanti akan dipergunakan untuk bahan ujian akhir semester, sehingga bisa Anda persiapkan di sini untuk kedua bahan tersebut. Jadi baik materi pembuatan form maupun materi pembuatan report. Nah, pada siang hari ini saya mungkin mereview sedikit tentang pembuatan report, mengingat untuk siang hari ini saya nanti akan mengulas sampel dari contoh tugas mahasiswa KGP 19.2 yang sudah dikumpulkan. Nah, mungkin mereview sedikit mengenai pengertian daripada report sendiri adalah suatu objek tetapi yang dipergunakan untuk mempresentasikan hasil olahan data menjadi suatu informasi yang lebih mudah untuk dipahami dan dicetak. Ya. Nah, di sini untuk informasi yang diberikan tadi, ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi kelebihan daripada informasi yang diberikan di report ini, kita bisa menggabungkan beberapa bahan dasar yang kita punya sebagai bahan informasi untuk kemudian kita tampilkan informasi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Nah, untuk pembuatan report sendiri di sini menggunakan bahan dasar bisa berupa tabel dan bisa berupa query. Mungkin untuk mengingatkan kembali kepada Anda bahwa fungsi dari tabel dan query ini memiliki fungsi yang cukup berbeda, dan memang kalau ditanya perbedaannya apa, kalau untuk tabel itu lebih fokus kepada satu data saja. Contohnya misalkan tabel barang, ya berarti isinya identitas tentang barang atau produk tersebut. Bisa berisi kode barang, kemudian nama barang, kemudian jenis barang, kemudian harga barang, ya. Dan ini adalah seputar data tentang barang. Identitasnya hanya satu itu saja. Berbeda dengan query. Kalau query ini merupakan kumpulan dari beberapa tabel. Ya, jadi minimal 2 buah tabel. Seandainya saya ingin menggabungkan data dari tabel barang, kemudian tabel penjualan, kemudian tabel konsumen, dari 3 tabel ini saya gabungkan menjadi query barang misalkan. Nah, itu bisa nanti dijadikan sebagai bahan untuk membuat laporan, sehingga untuk laporannya nanti saya sudah memiliki data gabungan dari ketiga tabel ini dengan hanya menggunakan bahan query. Nah, jadi untuk pembuatan report sekali lagi bisa dipilih ingin menggunakan yang model tabel ataukah menggunakan yang model query. Nah, kemudian untuk pembuatan report sendiri ini bisa melalui beberapa cara. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang menggunakan report design dan ada yang menggunakan report wizard. Untuk yang kita gunakan, yang saya ajarkan beberapa minggu yang lalu, itu kita menggunakan model yang wizard dengan catatan satu supaya lebih simple ya.
lebih cepat ya. Kemudian yang kedua juga lebih mudah untuk dipelajari dan digunakan. Jadi untuk penggunaan wizard ini kita memang melalui beberapa step atau tahapan yang harus kita ikuti di situ. Kemudian kalau sudah nanti akan disediakan layout atau tampilan hasil report yang sudah disediakan oleh sistem. Nah, seandainya nanti kita tidak sesuai atau mungkin Anda merasa ingin melakukan perubahan pada layout yang sudah disediakan oleh sistem, itu tetap bisa kita lakukan dengan cara mengaktifkan menu yang ada di nama report itu. Kita klik kanan, kemudian kita pilih desain view ya. Nah, di situ nanti untuk desain view reportnya itu kita bisa melakukan perubahan sendiri. Nah, ini untuk cara membuat reportnya. Nah, kemudian di sini ada contoh tentang praktek sederhana membuat report dengan wizard. Ini kalau kita klik ya di menu kliknya itu nanti mulai dari tabel, kemudian di sini ada query, kemudian di sini ada form, dan di sini ada report. Nah, kita sudah pernah membahas tentang tabel. Untuk tabel ini Anda sudah belajar cara membuat database beserta tabel, kemudian cara untuk membuat sheet-nya, menentukan propertinya juga seandainya ada perubahan sudah pernah dibahas di sini. Kemudian untuk query ini penggabungan beberapa tabel, minimal 2 tabel ya, bisa menggunakan query design atau query wizard untuk membuatnya. Nah, kemudian untuk form sendiri, ini juga ada beberapa cara untuk membuatnya, bisa melalui form design atau form wizard. Nah, untuk yang saya ajarkan beberapa pertemuan sebelumnya, itu kita menggunakan model yang form wizard supaya lebih cepat, lebih simpel, dan lebih mudah. Jadi kita tinggal mengikuti step by step yang sudah disediakan oleh sistem. Cuman di sini memang kalau untuk semua yang berbau wizard itu sudah disediakan secara templated oleh sistem. Sehingga Anda nanti tinggal memilih desain layoutnya saja. Seandainya ingin melakukan perubahan, masih bisa dilakukan dengan melakukan klik kanan pada menu, ya, melakukan klik kanan pada menu yang ada di dalam nama form ataupun report tadi, kemudian kita pilih desain view-nya. Nah, di sini dicontohkan praktek membuat dengan wizard. Untuk reportnya diklik, kemudian nanti akan masuk ke step pertama seperti ini. Ya, mungkin yang sudah membuat sudah paham ya di sini ya. Bagi yang belum mungkin bisa dilihat kembali, di mana di sini untuk pembuatan report step pertama kita diminta untuk memilih bahan pembuatan report, apakah menggunakan tabel ataukah query. Nah, di sini Anda tidak perlu khawatir kalau memang Anda sudah pernah membuat tabel dan query sebelumnya, itu pasti nanti akan muncul di kotak jenis ini. Tetapi kalau belum ya tidak bisa muncul. Jadi biasanya sih kalau ingin membuat form atau report kita sudah harus minimal menyediakan tabel. Itu nanti akan diminta untuk dijadikan sebagai bahan dasar ketika kita akan membuat form atau report tersebut. Nah, di sini akan tampil nama-nama tabel dan query yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Tinggal kita nanti memilih sesuai kebutuhan informasi yang ingin kita tampilkan ya. Kita ingin membuat report tentang apa. Nah, sebagai contoh di sini memilih tabel barang. Berikutnya kita pilih pada step yang selanjutnya setelah kita klik tombol next. Jadi ini ada tombol next di sini. Kita ikuti saja. Nanti di sini ada available sheet dan selected sheet. Nah, silahkan untuk memilih sheet yang Anda inginkan untuk ditampilkan pada report. Misalkan kita ingin memilih satu persatu karena mungkin tidak urut ya, Anda bisa menggunakan tombol yang ini. Nah, kalau ingin memilih semuanya tanpa terkecuali, Anda bisa menggunakan tombol yang satu. Nah,
Kemudian mungkin ada pertanyaan juga bagi yang mungkin masih belum paham fungsi kedua tombol di bawah ini. Ini berlaku kebalikannya, ya. Jadi dari kotak yang kanan itu nanti akan dikembalikan ke kotak yang kiri. Boleh Bu, boleh saja. Kapan ini terjadi? Seandainya kita merasa bahwa ternyata setelah kita melakukan pemilihan field, itu kita ingin mengembalikan beberapa field yang dirasa tidak perlu untuk ditampilkan. Nah, kalau Anda ingin memilih satu persatu, biasanya gunakan tombol yang ini. Nah, kalau ingin memilih semuanya, ingin dikembalikan lagi ke tempat semula, silahkan pilih yang BP. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke step selanjutnya dengan mengklik tombol next yang ada di bawah. Nanti kita akan masuk pada step berikutnya seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk ini ya, memberikan level pada field atau judul kolom yang kita buat untuk reportnya. Nah, bisa saja mungkin Anda ingin nusuk, misalkan nomor supplier di sini itu masuk kategori prioritas. Jadi ditampilkan dulu, bukan kode barang, bukan nama barang, bukan kategori atau yang lain-lain, tetapi nusuk yang akan ditampilkan pertama kali. Nah, caranya silahkan disorot dulu salah satu field yang kita inginkan, misalkan nusuk. Kalau sudah nanti dinaikkan pakai priority di sini. Seandainya nusuk ini kok belum ada di sini, ya mungkin nanti bisa jadi karena kita itu hanya memilih 3 atau 4 judul, mungkin nusuk belum masuk. Nah, itu cara untuk memasukkan ke layout tampilan yang sebelah kanan, itu silahkan disorot dulu, kemudian pilih tombol yang ini. Kalau ingin mengembalikan, silahkan disorot bagian yang ingin dikembalikan, kemudian pilih tombol yang kiri. Seperti itu. Nah, seandainya kita tidak melakukan perubahan apapun pada step yang ini, tidak masalah juga ya. Jadi di sini langsung saja klik tombol next. Nah, kemudian sampai pada step di sini kita diminta untuk ini ya, mengurutkan sesuai keinginan kita untuk record yang sudah kita isi di database. Nah, di sini Anda bisa mengurutkan, misalkan untuk judul atau field kode barang itu diurutkan secara ascending. Pilihannya hanya ada 2, ya, ascending dan descending. Dan ini boleh seandainya nama barang itu saya urutkan secara descending. Tidak harus ascending semua, seperti itu. Dan ini pun juga tidak harus diisi semua. Misal saya hanya ingin mengurutkan kode barang saja secara ascending, ya sudah yang saya klik hanya ini saja. Gitu. Kalau sudah klik tombol next, kemudian kita akan masuk pada step ini, di mana ini adalah pilihan untuk layout report yang nanti bisa Anda pilih mau model yang columnar atau tabular atau justified. Ya, jadi di sini silakan dipilih. Setiap kita memilih salah satu pilihan layout tadi, maka tampilan yang ada di sini akan berubah sesuai dengan layout yang kita pilih. Nah, selain kita memilih tampilan untuk layout, Anda juga bisa memilih untuk bentuk orientasi tampilannya. Jadi mau portrait atau landscape, ya. Nah, di sini kebetulan saya pilih yang portrait. Kalau sudah, klik tombol next. Nanti pada bagian terakhir ini kita diminta untuk memberi nama pada report yang selesai kita buat. Nah, sebelum kita mengklik tombol finish yang ada di bagian bawah, di sini ada pertanyaan. Di mana pertanyaan ini kita diminta untuk memilih apakah nanti setelah kita memberi nama report tadi, kita akan langsung melihat hasilnya, ataukah kita ingin memodifikasi dulu ke desainnya. Nah, pada umumnya ketika orang selesai membuat report, itu pasti langsung ingin melihat hasilnya.
Makanya di sini saya pilih yang pertama, kemudian kita klik tombol finish. Nah, nanti seperti ini adalah contoh sederhana tentang hasil tampilan report ya, dimana layoutnya pun itu sudah sesuai dari layout sistem. Seandainya kita merasa tidak pas dengan layout yang disediakan oleh sistem, Anda tetap bisa melakukan perubahan dengan cara mengklik kanan pada laporan daftar barang, kemudian pilih desain view. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti silakan Anda bisa tambahkan judul, bisa dilengkapi, kemudian ditambahkan gambar, mungkin juga mengatur warna background daripada layout baik judul maupun tampilan, kemudian juga bisa mengubah jenis hurufnya, kemudian font size-nya ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita modifikasi dari desain view yang disediakan oleh report ini. Yang perlu kita lihat di sini bahwa report desain view itu terbagi dari report header ya, itu untuk judul reportnya, kemudian page header itu untuk judul kolomnya. Jadi ini judul kolom disediakan terpisah ya. Jadi kalau Anda ingin judul kolomnya mungkin lebih tebal untuk hurufnya, kemudian lebih besar ukurannya, itu bisa di edit di sini, dimodifikasi di sini. Kemudian untuk detail itu adalah tampilan dari reportnya ya, jadi isi dari database yang nanti akan ditampilkan itu di sini ya. Kemudian terakhir adalah page footer. Nah, itu tadi sedikit review yang mengingatkan kepada Anda tentang penggunaan report ya, tentang penggunaan report. Baiklah, untuk berikutnya ini adalah contoh ketika kita mencoba memperbaiki dengan menggunakan desain view. Ini sudah ditambahkan sebuah gambar image, kemudian untuk judul juga sudah ditambahkan. Kemudian kalau kita lihat dari page header itu dari sisi judul kolomnya juga sudah ada modifikasi ya. Kalau kita lihat, nah di sini untuk melihat hasilnya silahkan klik kanan pilih report view. Nah, mungkin saya akan kembali menjelaskan penggunaan fungsi menu yang ada di klik kanan ini ya, di bagian judul ini ya. Jadi untuk save itu untuk menyimpan reportnya. Seandainya Anda belum melakukan penyimpanan, maka sistem sudah menyediakan nama. Seandainya Anda ingin melakukan rename, ya ini tinggal diklik saja untuk close-nya. Kemudian untuk close ini berbeda dengan close all. Kalau close yang di sini ini hanya untuk area yang aktif pada saat itu saja. Seandainya saya aktif pada report 1, ya berarti hanya report 1 yang tertutup. Bisa jadi pada saat yang lain saya membuka 3 jendela seperti form, report yang lainnya juga, mungkin tabel juga. Nah, di sini kalau kita menggunakan yang close all maka tertutup semua. Tapi kalau close yang ini hanya untuk yang aktif satu window saja. Nah, kemudian untuk report view-nya ini menampilkan hasil. Sedangkan layout view itu lebih mengarah kepada tampilan desainnya. Kemudian desain view ini untuk yang tadi, tampilan ini tuh masuknya desain view. Nah, kemudian print preview itu untuk melihat hasilnya dan bisa kita lihat versi besar atau kecilnya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ketika selesai dimodifikasi, dan tentunya ini sudah berbeda dengan template yang tadi disediakan oleh sistem. Ini sudah versi modifikasi seluruhnya, seperti itu ya. Nah, baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya juga akan membahas mengenai hasil dari tugas mahasiswa KGP 19.2 di sini. Jadi saya mungkin akan melihat dulu di sini. Yang pertama itu disusun oleh Melki Sidik ya, dimana sesuai dengan tugas yang saya berikan itu
dibuat dalam format seperti ini. Nah, ini tugas report dan sudah di capture. Nah, di sini untuk hasilnya ya yang di capture ya. Di sini Mas Sidik membuat report untuk laporan daftar supplier. Nah, mungkin akan lebih baik kalau hasil tugas Anda itu ditunjukkan mulai dari step by step, bisa di capture di situ sampai kepada hasil akhirnya. Jadi tidak terpotong langsung ke hasil akhir seperti ini ya. Nah, di sini kalau saya lihat untuk laporan daftar suppliernya menggunakan bahan dasar supplier ya, jadi langsung membuat menggunakan model bisa. Dan kalau dilihat tampilannya memang seperti yang contoh tadi ya, kalau model wizard itu template sudah kelihatan pasti. Kalau hasil modifikasi itu kan pasti tidak seperti ini ya, banyak sekali modif yang bisa dilakukan. Nah, ini dibuat oleh Mas Melki Sidik untuk kelas KGP 19.2. Baiklah, kita lihat dulu untuk tugas yang lain. Di sini saya akan lihat punyanya Mbak Lutfi ya. Oke. Nah, di sini kita buka dulu untuk punyanya Mbak Lutfi dalam format PDF. Oke. Lutfiatul Munawaroh ya, KGP 19.2. Tugas reportnya menggunakan tabel barang di sini. Oke. Dan ini saya lihat kalau misalkan diperbesar ya. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki untuk tampilannya karena format kita rupiah, sebaiknya dibetulkan dulu di propertiesnya, di tabelnya, sehingga ketika nanti masuk ke dalam report, itu Anda tidak perlu mengubah lagi, begitu ya. Jadi di sini saya minta untuk Mbak Lutfiatul itu bisa diperbaiki dari properti harga per unit. Nanti dipilih di properti, disorot dulu untuk fit harga per unitnya. Nanti propertiesnya itu pilih yang format, kemudian Anda pilih yang rupiah di situ untuk formatnya, format mata uangnya ya. Nah, kemudian kalau saya lihat sekilas dari hasil tampilannya ini menggunakan bisa juga. Nah, mungkin semuanya bisa ditambahkan selain untuk hasil capture, nanti dari step by step itu bisa di-capture-kan, itu akan lebih baik lagi, seperti itu ya. Baik, untuk berikutnya mungkin saya lihat yang punyanya Mas Ferdiansyah Ridho. Oke, kita lihat untuk yang Ferdiansyah Ridho. Di sini, ini sudah hasil modifikasi, tidak templated ya. Ini coba saya perbesar. Jadi menggunakan bahan dasar tabel supplier. Oke. Untuk yang dipakai di sini. Dan ini Mas Ferdiansyah Ridho sudah mencoba memodifikasi dari sisi background headernya di sini ya. Kemudian page header, judul kolomnya juga, kemudian page footernya juga. Kemudian saya lihat untuk bagian dalamnya ini juga sudah dimodifikasi. Cuman saran saya, usahakan untuk modifikasi ini, kalau untuk pendataan seperti ini tuh jangan dibuat format center semua ya. Jadinya agak aneh begitu.
Kalau untuk nomor supplier oke, tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk nama supplier dan alamat supplier ini akan lebih baik kalau dibuat rata kiri. Pendataannya jadi lebih rapi, lebih enak untuk dilihat. Header itu bisa dibikin center, ya. Jadi center ini berlaku hanya untuk judul saja, tapi tidak untuk semuanya. Nanti akan aneh malah kelihatannya kalau dibikin semua. Kalau untuk nomor telepon tidak ada masalah, cuma di sini mungkin sedikit revisi untuk nama dan alamat supplier itu kalau bisa jangan dibuat center. Kita bikin rata kiri saja untuk perataannya. Nanti Anda bisa pilih disorot pada bagian detailnya. Itu kan tadi yang saya jelaskan ada 4 ya, ada page header, kemudian kolom untuk judul kolomnya, kemudian detail, dan ada page footer seperti itu. Nah, untuk detailnya silahkan disorot bagian alamat supplier dan nama supplier. Silahkan pilih align-nya itu yang ini rata kiri seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi tugas dari Muhammad Solikul Gufar. Coba kita lihat di sini. Oke, untuk tugas report kali ini nah ini juga sama menggunakan data supplier juga. Ya, jadi ada tabel barang, ada tabel supplier, kemudian ada tabel penjualan. Ini sudah saya perbesar formatnya menjadi seperti ini. Nah, cuma mungkin pengaturan dari letaknya saja ini Mas Muhammad Solikul Gufar, Anda mungkin kurang teliti pada peletakan antara judul kolom dengan isian, itu agak bergeser sedikit ketika mungkin mau diubah atau digeser ya, sehingga jadinya tampilannya tidak begitu rapi seperti ini. Nah, nanti minta tolong pada saat melakukan edit itu diperhatikan ya, untuk peletakannya ini supaya antara judul dengan isian itu bisa kelihatan simetris seperti itu, tidak ke kanan ke kiri seperti ini. Oke, ini sudah mencoba membuat. Intinya kalau saya nilai ya, di sini saya berikan tambahan sekaligus untuk apa namanya, judul, kolom, dan isian harus simetris. Perhatikan keaktifan kotak ketika melakukan penggeseran ya. Jangan sampai tergeser semua. Oke, ini saya berikan nilai sekalian supaya yang mengumpulkan hari ini mendapatkan nilai. Kemudian tadi punyanya Mas Ferdiansyah Ridho, ini untuk data nama supplier dan alamat supplier itu jangan center, dibuat rata kiri ya. Kemudian satu lagi yang punyanya Mbak Lutfi. Untuk punyanya Mbak Lutfi di sini ini hanya kurang perubahan format mata rupiah saja. Harga per unit dibuat format rupiah ya. Oke. Ini sekaligus saya berikan nilai untuk 3 sampel yang sudah mengumpulkan, termasuk Mas Melki Sidik tadi ya. Ini juga sudah. Nah, di sini langsung saya nilai tadi
99 ya, sudah ya. Oke, sama satu lagi masih titik di sini. Oke. Sebetulnya untuk punyanya Mas Melki ini justru yang jelas ya, Pak Saja. Ya, jadi ada 4 mahasiswa dari kelas KGP 19-2 yang sudah mengumpulkan tugas. Ini kita bisa lihat pemetaan nilainya. Jadi mohon kepada yang belum untuk segera mengumpulkan ya, karena ini nanti menjadi penentu apakah Anda bisa mengerjakan UAS-nya atau tidak. Kalau mengerjakan tugas report kali ini bisa dikumpulkan dengan baik seperti itu. Baiklah, kira-kira itu saja dulu yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi tetap semangat, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya pada siang hari ini. Tetap dikumpulkan tugas-tugas yang belum atau hubungi saya jika ada kesulitan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.